Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Purnama Hikmawan. Saya dari kelas akuntansi 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review artikel ilmiah pada mata kuliah akuntansi sosial lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nuke Nur Fatimah, SE MSc. Baik, selanjutnya, artikel ini berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Dan nama penulis yaitu Mahardika Kurniawati dan Rijal Yaya, serta nama jurnal yaitu Jurnal Akuntansi dan Investasi, dan tahun terbit yaitu Juli 2020. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam DIS kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian yang akan datang, serta memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi syariah. Baik, selanjutnya, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian. CSR merupakan isu yang semakin umum dalam dunia bisnis di Indonesia seiring dengan banyaknya CSR diimplementasikan oleh dunia bisnis. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pengungkapan praktik CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Saat ini, pelaporan ISR masih bersifat sukarela karena belum ada standar baku dari pemerintah. ISR pertama kali digagas oleh Hanipa pada tahun 2002 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Othman et al. Pada tahun 2009 di Malaysia. Munculnya konsep ISR disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional. Sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Konsep ISR tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi para muslim, tetapi juga membantu perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Penelitian mengenai pelaksanaan ISR saat ini masih berorientasi pada perusahaan perbankan syariah saja. Jarang penelitian mengenai ISR dilakukan untuk perusahaan non-keuangan seperti pasar modal, terutama di Indonesia. Sehingga konsep ISR masih kurang luas digunakan. Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR. Faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR salah satunya adalah mekanisme corporate governance. Mekanisme corporate governance dapat dilihat dari komponen yang ada dalam perusahaan antara lain Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Baik, adapun teori-teori yang digunakan dalam artikel. Teori yang pertama yaitu teori legitimasi. Legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi sosial dan lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang di tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa mendatang jika perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Selanjutnya yaitu teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Penelitian ini didasari oleh Syariah Enterprise Theory yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia sebagai wakilnya memiliki konsekuensi mesti patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Selanjutnya yaitu hipotesis yang ada dalam artikel. Hipotesis yang pertama yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis yang kedua
yaitu independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis yang ketiga, yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis yang keempat, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis yang kelima, yaitu kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya, yaitu populasi pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah atau DIS dan mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015. Baik, selanjutnya adapun sampel pada penelitian. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DIS pada tahun 2011 sampai 2015, mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015, mempublikasikan annual report pada tahun 2011 sampai 2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015, maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah annual report perusahaan sampel. Baik, selanjutnya alat analisis yang digunakan dalam penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, dan uji T atau uji signifikan parsial. Hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis yang pertama yaitu pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR, membuktikan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi kepada stakeholder, termasuk informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil pengujian hipotesis yang kedua, yaitu pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Membuktikan bahwa independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi Dewan Komisaris independen tidak mempengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen dalam mengungkapkan informasi secara luas. Baik, selanjutnya yaitu hasil pengujian hipotesis ketiga, yaitu pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ISR. Membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya ukuran komite audit yang ada di perusahaan tidak memengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Jannah dan Asrori pada tahun 2016 yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ISR, dan Untoro pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu hasil pengujian hipotesis yang keempat, yaitu pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategis untuk memperoleh keuntungan. Baik, selanjutnya yaitu hasil pengujian hipotesis yang kelima, yaitu pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR, membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Semakin tinggi angka yang diperoleh dalam pemeringkatan kinerja lingkungan yang diberikan oleh pemerintah, berarti perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang semakin baik. Baik, kesimpulan dari artikel ilmiah atau penelitian ini yaitu
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DIS, sedangkan variabel independensi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DIS. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan melakukan pengungkapan ISR dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Bagi masyarakat atau stakeholder, hasil penelitian ini akan memberikan informasi mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para stakeholder Muslim. Stakeholder Muslim ini terdorong untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan ISR yang tinggi karena mengindikasikan perusahaan telah melakukan dan mengelola perusahaan dengan memadai dan sesuai dengan prinsip syariah. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.